Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita makan dulu ya, karena kita sudah lapar banget. Dan malam hari ini kita masak spesial buat kalian, kita bakar ikan. Wah, luar biasa banget teman-teman, di pinggir sungai bakar ikan ya. Ini sangat luar biasa, nikmatnya itu pasti terasa banget teman-teman. Oke, jadi malam hari ini yang belum makan, ayolah kita makan. Nah, aku udah gak sabar lagi mau santap. Gemelus asap deh. Oke. Jangkrik mantap ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kabarnya ya, semoga saya selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi malam hari ini kita berada di sebuah bambu dan di pinggir sungai teman-teman. Ini luar biasa banget, nikmatnya luar biasa banget, jauh dari kebisingan ya teman-teman. Ini cocok banget buat bapak-bapak yang di rumah yang sedang kehabisan bumbu dapur ya, terus orang rumah tuh nyuipris kayak burung kacar gitu. Inilah solusinya teman-teman, kita ngungsi di sini. Wah, luar biasa banget, ini cocok banget ya, begitulah kira-kira. Dan kita di sini ada tujuannya sangat horor banget teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita menceritakan, kita ngobrol dulu. Luar biasa banget teman-teman. Jangkrik, suara jangkrik cerak gitu ya. Ini sangat cocok banget kalau orang kebisingan di rumah terus kita ngungsi di sini. Oke, kita langsung ceritakan di lokasi ini kenapa saya akan bermalam di sini, karena ceritanya cukup horor dan cukup menarik banget bagi saya teman-teman. Dan kita akan ceritakan secara singkat gitu ya. Nah, di
sebenarnya ceritanya sangat panjang, tapi kita ambil secara singkat gitu teman-teman ya. 5 bulan yang lalu ya, di sungai sini teman-teman, itu pernah ditemukan mayat laki-laki sedang diikat kakinya dan tangannya teman-teman, terus dibanduli batu. Jadi itu mayatnya itu nggak bisa naik ya, jadi dia di dataran air terus gitu loh, jadi di bawah air terus gitu teman-teman. Itu kejadiannya sekitar 5 bulan yang lalu teman-teman. Nah, sebelum ditemukan teman-teman ya, sebelum ditemukan itu orang yang tenggelam di sini itu sering mendatangi di kampung dia ya. Satu rumah itu didatangi teman-teman, setiap satu rumah didatangi setiap jam malam gitu teman-teman. Nah, setelah didatangi gitu ya, jadi orang warga itu kayak merasa curiga atau gimana gitu ya. Dia datang ya, gedor pintu gitu ya, terus dibuka, itu kayak mukanya itu kayak aneh gitu ya, kayak orang linglung gitu ya teman-teman. Setelah gedor terus dia tiba-tiba balik lagi gitu loh, terus jalan lagi gitu ya. Nah, kemungkinan ya teman-teman, itu mungkin dia mau ngasih tahu kalau dia jasanya ada di sini gitu ya, kemungkinannya begitu teman-teman. Nah, satu kampung itu kayak merasa aneh dan curiga teman-teman, kenapa setiap satu rumah itu didatangi terus ya teman-teman, merasa curiga. Nah, kebetulan keluarganya dia itu ya, yang setelah ditemukan jasad di sini, katanya sudah 1 minggu hilang gitu teman-teman, nggak balik-balik gitu ya. Dia merasa curiga atau di mana gitu ya. Nah, terus dia ya memang nggak dicari teman-teman ya, memang dicari tapi nggak di sini gitu loh. Dicari itu ya kemana-kemana gitu ya, kayaknya informasi ngasih tulisan kayak orang hilang, share di Facebook gitu ya. Nah, dia nggak tahu kalau jasanya ada di sini teman-teman. Nah, itu telah ditemukan seorang bapak mancing di sini teman-teman. Itu dia melihat kayak rambut ya, memang rambut kok kayak toh, memang rambut telah nimbul dari dataran sungai gitu teman-teman. Ini rambut manusia kok nggak ada jasadnya gitu ya. Jadi bapak itu pulang ya, manggil warga ya, kayak ada sesuatu di sungai sini teman-teman. Nah, ketika dicari gitu ya, ternyata seorang laki-laki itu teman-teman, jasadnya ada di sini, yang telah mendatangi satu rumah itu teman-teman. Itu ditemukan sangat sadis banget, tangannya dan kakinya itu dicowencang terus dibanduli batu gitu ya. Oh, itu luar biasa. Nah, setelah kejadian itu masih terus teman-teman, masih kayak gentayangan gitu ya, kayak merasa terganggu. Seorang satu kampung itu kayak merasa terganggu atau di mana gitu ya. Ini sampai saat ini teman-teman ya. Nanti toh sebenarnya kita itu mau bikin konten di sebuah kampung gitu ya teman-teman, tapi saya itu nggak tahu posisinya itu kan luas gitu ya. Jadi kita itu mau bikin konten di mana gitu, jadi bingung, nggak tahu posisinya, nggak ya, belum tentu kita dapat interaksinya ya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita di sini solusinya kita langsung datangi di lokasinya yang pernah ditemukan jasadnya ada di sini, dan kita benar-benar solo dan benar-benar sendirian. Jadi kita supaya horornya itu dapet, terus kita makhluk halus tuh kalau lihat manusia sendiri tuh paling cuapet, dia suka banget teman-teman menjahili manusia gitu ya. Jadi dia paling suka banget kalau kita benar-benar solo. Nah, oke, kok aku membacanya suwi ya, lama aku membacanya ya, berapa jam itu. Oke, sebenarnya ceritanya panjang teman-teman, kalau di luar buku itu walah kata
Jawa Palembang sana teman-teman. Nah jadi malam hari ini kita santai-santai dulu ya. Ya seperti biasa kita pasang CCTV nanti ya. Oke, aku mau santai-santai dulu. Oke teman-teman, kita pasang CCTV, kita sorot arah ke sana teman-teman. Ini barusan ya terdengar kayak ada langkah di atas air gitu. Ini sering banget suaranya teman-teman. Terus di atas itu kayak suara bambu bergerak, nggak tahu angin, nggak tahu apa teman-teman. Di atas ini barusan banget suaranya teman-teman. Kita keburu-buru masang CCTV, kita sorot ke arah ke sana dulu teman-teman. Tuh di air ini sering banget kayak suara injik-injik air nyebrang gitu. Tapi nggak tahu itu hewan, nggak tahu apa, makanya kita sorot dulu CCTV arah ke sana dulu ya. Ini kayak aneh gitu teman-teman. Di depan situ itu kayak suara langkah kaki kayak nyebrang gitu ya. Itu mundar mandir gitu loh. Coba kita lihat dari CCTV sudah siap pasang di situ. Siapa tahu ada suara-suara lagi yang tertangkap CCTV, atau ada yang tertangkap sesuatu yang suara-suara di atas air gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini sekitaran jam setengah 5. Ini panci ini tadi kesini loh. Di sini apa di sini tadi? Kok tiba-tiba di situ? Itu CCTV nggak tahu tadi habis baterai di jam berapa, nggak tahu ya teman-teman. Mungkin sekitar jam 3 jam 2an mungkin habis baterainya. Itu perubahan nggak ada baterainya lagi karena sudah habis total itu teman-teman. Ini saya heran, aku bangun tidur dari situ ya, buka dari tenda, kaget itu panci kok tiba-tiba ada di sini gitu. Oh, tuh belum kanit ke sana. Tuh senter aku yang ini mulai habis baterai teman-teman. Oke, mungkin aku mau beres-beres teman-teman. Ini hampir jam setengah 5an kurang lebih, dan aku menuju pulang itu sekitar 1 jam kurang lebih baru kita keluar dari hutan ini dan kita menuju ke desa gitu teman-teman. Tuh ke baterai kamera juga ini tinggal 1 dan ini sudah mulai redup teman-teman. Tuh paling kenceng kayak gini udah mulai redup.